Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar proposal pada hari ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kejahilan sampai ke zaman yang terang benderang pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Dr. Elvi Rahmi, MSI, selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Dona Afriani, SSI MPD, selaku dosen pembimbing. Dan seterusnya kepada rekan-rekan yang hadir pada sidang seminar proposal hari ini. Baik, sebelum kita masuk kepada seminarnya, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Randa Kurnia Pratama, NIM 1730110022. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring atau REACT pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA N1 Lare Sago Halawan. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu latar belakang. Pada latar belakang terdapat beberapa poin pokok utama. Yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran berkaitan erat dengan istilah mengajar, yaitu merupakan suatu proses interaksi antara murid dan guru di mana terjadi proses transfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap. Selanjutnya itu penekanan dalam pembelajaran kimia. Penekanan pada pembelajaran kimia ini diharapkan untuk bagaimana siswa paham mengenai berbagai konsep dan tidaknya menghafal berbagai fakta dan materi belajar saja. Pada penekanan konsep pembelajaran ini, siswa dituntut untuk memahami konsep-konsep dalam pembelajaran, bukan tidak untuk menghafal saja. Selanjutnya itu pembelajaran sebagai penunjang aktivitas. Perangkat pembelajaran sebagai penunjang aktivitas belajar. Nah, di sini perangkat pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu terdapat beberapa macam. Tapi di sini kami mengambil perangkat pembelajarannya itu LKPD. Selanjutnya itu kurangnya pemanfaatan media belajar. Nah, dari observasi awal penulis pada sekolah tempat penelitian, penulis melihat di sana masih kurangnya pemanfaatan media belajar pada saat proses belajar mengajar, di mana guru lebih monoton menggunakan cara belajar itu ceramah daripada model-model pelajaran yang lain, dan kurangnya menggunakan media pembelajaran seperti buku, LKS, dan lain-lainnya. Di sini lebih fokus pada ceramah dari gurunya gitu. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk melengkapi atau menyediakan media pembelajaran yang bisa mumpuni pada saat sekarang ini. Yang selanjutnya itu model pembelajaran REACT. Di sini ada pembelajaran REACT seperti judul saya tadi. Pada pembelajaran REACT ini, siswa kita dituntut untuk aktif, komunikatif, dan kreatif gitu. Selanjutnya itu lembar kerja peserta didik. Nah, disinilah lembar kerja peserta didik merupakan media pembelajaran yang dirasa mumpuni untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, nilai siswa pada pembelajaran kimia, larutan elektrolit, dan non-elektrolit. Selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diangkat, didapatkan bahwa pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, guru masih menggunakan media dan perangkat pembelajaran yang masih belum mendukung
untuk situasi saat sekarang ini. Selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana validitas dari LKPD berbasis React ini. Selanjutnya, bagaimana praktikalitas dari LKPD berbasis React ini. Selanjutnya, itu tujuan penelitian. Di sini ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana validitas dari LKPD berbasis React yang telah dikembangkan. Selanjutnya itu bagaimana untuk mengetahui praktikalitas dari LKPD yang telah dikembangkan. Baik, di sini ada beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu manfaat penelitian secara teoritis. Di sini bisa menambahkan referensi serta bisa menjadi contoh dan pedoman bagi pihak yang akan melakukan pengembangan pada LKPD dengan berbasis React. Sehingga itu manfaat praktisnya bagi siswa dapat memberi kemudahan bagi siswa. Yang kedua, hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa memberi manfaat kepada guru-guru untuk menjadi pedoman dalam penyampaian materi. Selanjutnya, dan untuk bagi peneliti, dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan LKPD. Selanjutnya itu spesifikasi produk. Di sini terdapat beberapa spesifikasinya. Yang pertama yaitu LKPD kimia berbasis React disusun dengan mengacu pada kurikulum 2013 atau K13 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, pengembangan LKPD kimia dengan pendekatan React yang menuntut keaktifan siswa dan aspek berkomunikasi dalam belajar. Selanjutnya, LKPD kimia yang dikembangkan ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan proses dan keterampilan sosial peserta didik SMA. Yang selanjutnya, LKPD berbasis React ini berisikan beberapa subbab yang berhubungan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan terakhir, LKPD ini berbasis React, di mana pada LKPD ini berisikan aktivitas yang mengacu pada langkah-langkah React, yaitu terdiri dari 5 tahap, yaitu relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring. Selanjutnya itu kajian teori. Nah, di sini ada beberapa kajian teori yang saya masukkan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kimia di SMA. Pembelajaran kimia juga memiliki tujuan untuk mendapat berbagai pemahaman yang lebih tahan lama mengenai berbagai fakta, keterampilan untuk bisa tahu serta kenal, dan juga kemampuan untuk menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang ada. Siswa juga diharapkan bisa memiliki sikap ilmiah yang bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu LKPD. Nah, pengertian LKPD merupakan suatu lembaran yang di dalamnya terdapat berbagai tugas yang harus diisi oleh siswa, yang memiliki fungsi untuk menjadi satu bahan ajar yang bisa mengurangi peran dari guru dan lebih meningkatkan peran dari siswa. Yang kedua, menjadi bahan ajar yang bisa memberikan kemudahan kepada siswa untuk lebih mudah paham. Yang ketiga, menjadi bahan ajar yang lebih sederhana dan lebih banyak mengandung tugas bagi siswa. Dan keempat, memudahkan pelaksanaan pembelajaran kepada siswa. Dan kelima, mempermudah siswa untuk melakukan pengembangan pada konsep tertentu. Selanjutnya itu tujuan penyusunan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada 4 tujuannya, yaitu menampilkan bahan pembelajaran yang lebih mudah hingga siswa bisa melakukan interaksi sesuai dengan materi yang disajikan. Yang kedua, menampilkan berbagai tugas serta latihan yang bisa memberikan peningkatan pada pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Yang ketiga, mengembangkan sikap mandiri pada siswa. Dan yang keempat, memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan tugas serta latihan yang diberikan.
Nah, selanjutnya unsur-unsur dari LKPD sebagai bahan ajar. Terdapat beberapa unsur, yaitu judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Selanjutnya, kriteria kualitas lembaga kerja. Nah, di sini ada 3 kriteria kualitas lembaga kerja. Yang pertama, bersifat universal, bisa dipahami segala macam siswa dengan daya tangkap yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, memakai bahasa yang mudah. Maksudnya ini lugas, efektif, jelas, dan padat. Selanjutnya, menarik perhatian siswa, di mana siswa tidak merasa bosan untuk membaca, memahami, dan mempelajari LKPD ini. Selanjutnya, pengertian dari REACT yang tadi. REACT itu yang pertama, relating. Relating pengertiannya yaitu mengaitkan. Jadi di sini guru atau LKPD ini bertujuan untuk mengaitkan informasi yang akan disampaikan dengan informasi-informasi yang telah didapatkan oleh siswa sebelumnya. Selanjutnya itu experiencing. Experiencing itu merupakan atau lebih dikenal dengan istilah learning by doing atau exploration atau discovery, di mana di sini experiencing merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penghubungan antara informasi yang baru dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Adapun pengalaman yang kita maksud di sini ialah pengalaman yang dialami oleh siswa pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya itu applying. Applying merupakan proses di mana siswa akan belajar untuk mengaplikasikan berbagai konsep yang telah kita pelajari pada saat proses belajar mengajar untuk menyelesaikan pemecahan masalah tertentu. Selanjutnya itu cooperating. Nah, cooperating ini di mana siswa dituntut untuk lebih bekerja sama dalam proses menyelesaikan permasalahan yang lebih yang lebih susah untuk diselesaikan secara individual. Jadi di sini siswa dituntut untuk bekerja di dalam kelompok kecil yang bisa untuk membantu menyelesaikan berbagai latihan yang dianggap susah. Selanjutnya itu transferring. Nah, di mana transferring ini merupakan langkah terakhir dari REACT, yang berarti memindahkan atau mentransfer, di mana siswa diminta untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya menjadi suatu konsep yang baru dengan kondisi dan situasi yang baru pula, di mana proses belajar diarahkan kepada tindakan analisis serta pemecahan pada masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan mengaplikasikan proses konsep atau ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, selanjutnya itu metodologi penelitian. Di sini penelitiannya merupakan penelitian pengembangan, yaitu research dan development atau R&D. Di sini memakai metode 4D. Yang pertama define, kedua design, ketiga develop, dan keempat disseminate, di mana prosedur pengembangannya itu define. Pada tahap define atau pengembangan, pada tahap define atau pengembangan ini terdapat beberapa prosesnya. Yang pertama yaitu analisis ujung depan, di mana pada analisis ujung depan ini kita mencari atau mengkaji tentang KI, KD, dan kurikulum pada pembelajaran materi yang kita ambil. Selanjutnya itu analisis peserta didik, di mana sebelum dibuat ataupun dikembangkan pada LKPD, maka
kita akan menganalisis mengenai sikap dan karakter dari siswa yang terlebih dahulu saat pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya itu analisis tugas. Nah, di sini kita membuat konsep dasar materi yang akan dikembangkan, menentukan metode yang digunakan dalam pengembangan, membuat LKPD yang akan dikembangkan, menyesuaikan dengan KD yang telah ada, membuat tes untuk materi yang ada dalam LKPD. Selanjutnya itu perumusan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita untuk tujuan pembelajaran dirumuskan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran yang setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan LKPD yang digunakan. Selanjutnya itu pada tahap perencanaan atau desain. Nah, di sini media pembelajaran LKPD berbasis React yang disajikan memuat terdapat judul LKPD, kata pengantar, daftar isi, kompetisi dasar, tujuan yang akan dicapai, materi yang dipelajari, soal-soal pengujian setelah pembelajaran materi, biodata penulis atau pengembang. Selanjutnya itu develop. Itu untuk menciptakan suatu perangkat pada proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Revisi sesuai dengan berbagai saran, masukan, dan pendapat para pakar, baik itu pakar media, pakar pembelajaran kimia, serta pakar praktek. Adapun pakar yang melakukan penelitian ini adalah dosen dan guru kimia. Nah, pada sini validasi pada perangkat yang dilakukan oleh ahli dan kemudian akan dilakukan revisi. Simulasi yakni suatu aktivitas untuk melakukan proses operasional pada rencana belajar serta melakukan uji coba yang terbatas bersama guru kimia dan juga siswa. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Di sini kita memakai dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik angket dan lembar validasi. Instrumen penelitiannya itu lembar validasi materi, lembar validasi media, dan angket uji coba atau praktikalitas. Selanjutnya teknik analisis data. Di sini kita merupakan teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data deskripsi kuantitatif, di mana teknik ini digunakan untuk analisis validitas LKPD kimia dan analisis kepraktisan LKPD kimia. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.